Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Al-Qur'an, pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram akhi fillah Kiai Haji Abdul Haris Maknaji SE dan Bunyai selaku pimpinan Istana Al-Quran II Al-Farisi, para pimpinan Istana Al-Quran, para tokoh masyarakat, para wali santri, yang semoga hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebuah sebab Allah jadikan kita dan semua anak keturunan kita termasuk keluarga Al-Quran. Jemaah, saya tidak punya waktu banyak karena nanti ada penceramah, yaitu akhirullah Abah Kiai Zaki Maulana Kamal. Tetapi saya ingin mengucapkan selamat. Momen ini saya jadikan kesempatan untuk mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu wali santri yang putra putrinya malam ini di panggung ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bersama Al-Quran. Banyak orang yang kecilin dan banyak orang yang anggap enteng, mungkin karena kebodohan dalam tanda kutip yang mereka miliki. Betapa tidak, karena ayat yang tadi saya baca itu adalah bagian dari suratul Waqiah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Kita nggak bisa ngumpet dari sebuah kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Yang tadi dibaca oleh Ananda yang 15 juz maupun yang 30 juz dan bahkan yang juz 30, itu adalah Quran yang mulia dan Allah yang menginformasikannya. Fi kitabim maknun, dia berada dalam kitab yang terpelihara. Dan lihat, ayat lanjutannya membuat kita tidak akan pernah merasa lelah untuk mendampingi anak-anak kita untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Kita tidak akan pernah lelah untuk bermimpi, berharap, bermunajat, bahkan di tengah malam meneteskan air mata. Tidak pernah lelah kita merapalkan, ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, jadikan anak-anak kami orang-orang yang Kau pilih menjadi keluarga-Mu di permukaan bumi. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Allah yang memberikan aturan. Ini Al-Quran gak sembarangan. Nggak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Bukan dia bersuci, tetapi la yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh ada yang menyentuh
kecuali orang yang disucikan oleh Allah. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya membahas ini ayat. Seperti engkau tidak boleh menyentuh Al-Quran bila tidak dalam keadaan berwudu, maka begitu juga Al-Quran tidak mungkin berada di dalam dada seorang anak manusia kecuali dia telah disucikan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, anak bapak, anak ibu. Kata Al-Quran adalah orang-orang yang disucikan, langsung yang mensucikan adalah Dia yang Maha Rahman, bukan orang sembarangan. Maka itu saya tidak pernah menoleh ke kiri dan ke kanan. Bila engkau sayang kepada anakmu, nggak ada pilihan. Selagi kau masih punya kemampuan, bikin dia semangat dan cinta untuk menghafal Al-Quran, nggak ada pilihan. Karena dia disucikan oleh yang Maha Rahman. Ente kagak mau anak ente disucikan oleh Allah. Jamaah, itu bagian pertama. Imam Ghazali menceritakan juga sosok seorang laki-laki yang beliau kagum karena ini orang punya karomah. Kalau dia sentuh itu tanah, berubah menjadi dirham dan dinar. Kayak apa nih mulianya lelaki? Dia punya karomah, asal dia mau tuh tanah yang disentuh jadi dinar dan dirham. Tetapi kemudian beliau dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, mengajarkan kepada mereka yang hafal Al-Quran, yang bagi lihamilil Quran an la yakuna lahu ila ahadin hajatun wala ilal khulafa faman dunahum. Kata Fudail bin Iyad, ini orang yang punya karomah, keistimewaan kepada mereka yang hafal Al-Quran. Kata Fudail bin Iyad, yang bagi lihamilil Quran, seyogyanya bagi mereka yang hafal Al-Quran, kemana-mana Al-Quran dia bawa, anna yakuna lahu ila ahadin hajatun, supaya tidak ada bagi orang yang hafal Al-Quran ila ahadin, kepada seseorang apa? Hajatun, dia nggak boleh punya hajat, dia nggak boleh punya kepengenan, dia nggak boleh minta kepada semua makhluk yang ada di dunia. Saking mulianya tuh mereka yang hafal Al-Quran. Yang bagi lihamil Quran alla yakuna lahu ila ahadin hajatun wa yanbaghi an takuna hawaijul khalqi ilaihi. Allahu Akbar. Kata beliau, justru kebalikannya, semua hajat manusia maka dia akan datang minta kepada orang yang hafal Al-Quran. Dia nggak pantas untuk menundukkan wajahnya kepada manusia meminta sesuatu, karena semua udah disediakan buat mereka yang hafal Al-Quran. Kita masih berpikir panjang buat mengkader anak kita supaya hafal Al-Quran. Nggak apa, nggak ada alasan, karena Allah memberikan pujian, anak-anak bapak dan ibu disucikan. Belum lagi nanti bapak dan ibu punya anak hafal Al-Quran, emangnya nggak kepengen di yaumil qiyamah pakai jubah kebesaran bercahaya yang cahayanya mengalahkan terangnya matahari di dunia? Ada yang pernah menjanjikan bila kau punya anak sarjana dan kemudian lulus dengan cum laude, nanti akan memakaikan mahkota dan baju kebesaran di yaumil qiyamah untuk kedua orang tuanya. Gak ketemu. Bahkan kita banyak melihat, jangan kata di yaumil qiyamah, banyak anak-anak yang sarjana tetapi dia kering hati dari sentuhan Al-Quran. Orang tua
Maka jemaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dengan mengutip Fudail bin Iyad, anak-anak kita yang ada di panggung adalah orang yang tidak akan pernah disusahkan urusan dunia. Nggak bakal. Makanya kadang-kadang saya suka gemes, ada orang tua yang mereka kagak open ketika anaknya menghafal Al-Quran. Kita lihat bagian akhir, motivasi supaya kita semakin sayang dan cinta kepada anak kita yang menghafal Al-Quran. Mereka orang-orang yang diistimewakan. Ada seorang salafun saleh, Imam Ghazali menceritakan juga dalam Ihya-nya, Sufyan Tsauri namanya. Biar Bapak Ibu tahu, orang-orang yang mereka punya kedudukan istimewa yang mengapresiasi anak-anak kita. Apa kata beliau? Idza qara'a ar-rajulu al-Qur'ana qabbala al-malaku baina 'ainaihi. Apabila ada seseorang yang dia ngebaca Al-Quran, maka di waktu bersamaan mengecup keningnya. Siapa yang mengecup kening anak itu atau lelaki itu? Malaikat yang mengecupnya. Sallallahu alaihi Nabi. Wajah mereka udah kelewat dikenal sama malaikat. Saban dia buka mushaf Al-Quran, saban dia baca, maka kata Sufyan Ats-Tsauri, qabbala al-malaku baina 'ainaihi, mengecup malaikat di antara kedua matanya. Maka jemaah, bila engkau mencintai anak dengan sungguh cinta yang tiada berbatas, tidak ada kata lain kecuali engkau bermunajat dan berusaha berharap kepada Allah supaya mereka istiqomah bersama Al-Quran. Engkau akan memeluknya bukan hanya di dunia, tetapi kau akan dipeluk oleh anakmu nanti di yaumil qiyamah, dan tidak ada alasan yang lain untuk bisa didapatkan seperti itu kecuali mereka di dalam dadanya ada Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan 3 poin ini memotivasi kita. Bahkan jemaah sekalian berbahagia, saya selalu minta doa. Bahkan kalau tengah malam saya nggak mikirin dia mau jadi sarjana atau enggak saya pikirin, karena saya berharap bahwa apa yang keluar dari diri kita kemudian menjadi orang pilihan dipercaya oleh Allah. Dokter, atau dia sebagai ahli ekonomi, atau dia sebagai ahli hukum, atau dia sebagai ahli apapun yang kau sebutkan di permukaan bumi ini, mereka masa jayanya hanya di dunia berbatas. Tetapi kalau mereka ahlul Quran, tadi disampaikan mereka berjaya bukan hanya di dunia ini tetapi juga di yaumil qiyamah nanti. Saya mengucapkan selamat pada pimpinan Istana Al-Quran 2 Al-Farisi yang begitu sabar telaten mendampingi santri-santrinya, siswa-siswi SD Islam Al-Farisi. Bukan sembarangan lulus SD tapi dipercaya juz 30 ada di dalam dada mereka. Kita baca Fatihah. Semoga para anak dan semuanya santri ini yang diwisuda ini malam, dan anak-anak kita yang belum menghafal Al-Quran, Allah pilih sebagai ahlul Quran, ahlullah fil ardh, jadi keluarga Allah di permukaan bumi. Kita minta kepada Allah supaya semua anak keturunan kita dimuliakan di dunia ini dan di akhirat nanti. Kita berharap pada Allah dengan keutamaan suratul Fatihah, dengan keutamaan majlis khatmil Quran, Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit kita, yang zahir maupun yang batin. Ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyikal Mustafa
wa bijahi awliyaika wa bijahi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bisirril Fatihah.